saya Novi Susanti, saya dari kelas 1 SMA Terpadu Satu Pulau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen personalia. Pengertian personalia beserta tugas dan fungsi dalam perusahaan. Keberadaan manajemen personalia dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat besar. Manajemen personalia memegang kendali dalam perekrutan karyawan yang nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, manajemen personalia memperhatikan kinerja dari karyawan yang direkrut, pemahaman lebih lanjut mengenai pengertian personalia hingga tugasnya dalam sebuah perusahaan. Adapun manajemen personalia merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat menjadi besar atau tidaknya dapat diawali mulai dari proses rekrutmen yang berkualitas tinggi para calon karyawannya. Hal ini dikarenakan proses kepersonaliaan saat ini dapat absolut menentukan maju dan berkembangnya masa depan sebuah perusahaan. Manajemen personalia meliputi rekrutmen hingga pengaturan kompensasi diatur dan ditentukan di dalamnya. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam sebuah perusahaan, manajemen personalia juga memiliki peran besar mewujudkan tujuan perusahaan. Untuk itu, mereka bekerja dengan teliti untuk merekrut dan memperhatikan orang-orang dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen personalia memilih orang berkompeten dan keahlian mumpuni yang bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Pengertian personalia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marihout Manulang, pengertian personalia atau manajemen personalia dalam sebuah perusahaan menurut Marihout Manulang adalah bidang ilmu mengenai pemberian fasilitas kepada karyawan. Tidak hanya itu, bidang ilmu ini juga membahas bagaimana memberikan fasilitas yang berguna untuk berkembang bekerja. Menurut Marihout, ada rasa partisipasi dalam suatu aktivitas atau kegiatan terkait personalia. Yang kedua, menurut Malayu SB Hasibuan, pengertian personalia menurut Malayu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seni mengatur. Elemen yang diatur dalam hal ini adalah peran serta hubungan tenaga kerja perusahaan. Tenaga kerja diatur dengan berbagai cara agar bisa mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tidak hanya perusahaan, tujuan karyawan dan seluruh elemen mewujudkan perwujudan. Yang ketiga, menurut Alex S. Nikisemiko, merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan, perorganisasian, pengawasan terhadap tenaga kerja. Rangkaian proses ini membuat proses lebih terarah hingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Yang keempat, menurut John Suprihanto, merupakan rangkaian pengawasan terhadap fungsi manajemen. Selain itu, menurutnya dilakukan juga pengembangan, penarikan, serta pemberian kompensasi kepada karyawan dalam perusahaan. Pemeliharaan serta pengintegrasian juga merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk membantu perusahaan mewujudkan tujuan secara maksimal dan terarah. Yang kelima, menurut Hedrachman, Ranu Panjo, dan Swat Krishna, personalia merupakan fungsi-fungsi manajemen. Selain itu, mereka juga menambahkan pengadaan karyawan, pengintegrasian, pemberian kompensasi, serta pemilihan tenaga kerja dalam pengusahaan sebagai bagian dari personalia. Semua fungsi ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keenam yaitu menurut Edward Francis Leopold Brecht, manajemen personalia adalah salah satu unsur penting dalam sebuah perusahaan. Manajemen personalia sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Perusahaan tersebut membutuhkan unsur yang bisa mengatur mengenai sumber daya manusia di dalamnya. Tugas manajemen personalia. Setelah mengetahui pengertian personalia atau manajemen personalia dalam perusahaan, maka tidak lengkap jika tidak membahas mengenai tugas dari personalia. Tugas utama dari personalia adalah hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam perusahaan. Berikut berupa tugas penting dari manajemen personalia dalam sebuah perusahaan.
Menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan seperti job description, job analysis, serta job specification. Melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan seperti spesifikasi, keahlian, dan jumlah. Manajemen personalia juga bertugas untuk memastikan tenaga kerja yang direkrut berada di posisi yang tepat sesuai bidang keahliannya masing-masing. Menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dan diedifikasi untuk perusahaan. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kerja meliputi pendidikan kepada tenaga kerja. Mengurus proses pemberhentian tenaga kerja, pensiun atau sebagainya. Memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan. 3. Yang selanjutnya, fungsi manajemen personalia dalam perusahaan. Dalam manajemen personalia ada beberapa fungsi yang dijalankan dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum ada 2 fungsi. Personalia yang dijalankan dalam perusahaan agar tujuan yang ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajemen personalia meliputi 4 komponen. Komponen ini merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang ditetapkan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai keempat komponen fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau dalam kurung perencanaan. Fasilitas kepada karyawan. Tidak hanya itu, bidang ilmu ini juga membahas bagaimana memberikan fasilitas yang berguna untuk berkembang bekerja. Menurut Mariholt, ada rasa partisipasi dalam suatu aktivitas atau kegiatan terkait personalia. Yang kedua, menurut Malayu SB Hasibuan, pengertian personalia menurut Malayu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seni mengatur. Elemen yang diatur dalam hal ini adalah peran serta hubungan tenaga kerja perusahaan. Tenaga kerja diatur dengan berbagai cara agar bisa mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tidak hanya perusahaan, tujuan karyawan dan seluruh elemen mewujudkan perwujudan. Yang ketiga, menurut Alex S. Nikisemito, merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan, perorganisasian, pengawasan terhadap tenaga kerja. Rangkaian proses ini membuat proses lebih terarah hingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Yang keempat, menurut John Suprihanto, merupakan rangkaian pengawasan terhadap fungsi manajemen. Selain itu, menurutnya dilakukan juga pengembangan, penarikan, serta pemberian kompensasi kepada karyawan dalam perusahaan. Pemeliharaan serta pengintegrasian juga merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk membantu perusahaan mewujudkan tujuan secara maksimal dan terarah. Yang kelima, menurut Hedrachman, Ranu Panjo, dan Swat Krishna,
Personalia merupakan fungsi-fungsi manajemen. Selain itu, mereka juga menambahkan pengadaan karyawan, pengintegrasian, pemberian kompensasi, serta pemilihan tenaga kerja dalam pengusahaan sebagai bagian dari personalia. Semua fungsi ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang